Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas aplikasi perkantoran. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang Microsoft Word di kelas offline. Tapi untuk minggu ini, kita akan belajar di via online ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu apa sih aplikasi perkantoran itu. Aplikasi perkantoran adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengolah dan membuat data dalam pekerjaan. Untuk Microsoft Word itu lebih tertuju kepada membuat laporan seperti surat-surat resmi, surat kerja, surat lamaran kerja, dan lain-lain. Tapi untuk minggu ini kita belajar Microsoft Excel yang lebih untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Selain itu kita juga akan belajar mengenai rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel? Microsoft Excel itu sama dengan Microsoft Word, salah satu aplikasi pengolahan yang ada di Microsoft Office. Tapi fungsinya lebih banyak daripada Microsoft Word. Kalau misalkan Microsoft Word, dia lebih banyak untuk mengolah dokumen tanpa ada menggunakan rumus-rumus. Oke, langsung aja ya kita mulai untuk mengenal apa itu aplikasi Microsoft Excel. Di sini, di laman ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan. Oke, di sini yang paling atas di sini, itu namanya toolbar. Kemudian di bawahnya ada menu bar. Menu bar ini ada banyak fitur untuk file, menyimpan dokumen, kemudian home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, dan lain-lain. Nah, menu bar inilah yang akan kita gunakan untuk aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di sini, di bawah menu bar itu ada ribbon. Ribbon ini adalah berbagai macam menu yang ada di menu bar. Kemudian ada formula bar. Nah, kalau bedanya dengan Microsoft Word, di sini ada menu bar. Menu formula bar. Karena di Microsoft Excel itu akan menggunakan yang namanya rumus pengolahan. Jadi rumus pengolahan itu diketiknya di sini, di bagian atas. Nah, yang di bawahnya ini ada A, B, C, D, sampai seterusnya. Ini disebut sebagai worksheet, tempat kita mengolah dokumen. Di sini ada A, B, C, ada yang ke samping dan ada yang ke bawah. Kalau yang secara ke bawah, ini disebutnya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Ini disebutnya kolom. Kemudian yang secara ke samping, ini yang 1, 2, 3, 4, 5 secara ke samping, itu disebutnya sebagai baris. Jadi, yang menu A, B, C, D, dan seterusnya, itu disebut kolom. Sedangkan untuk yang 1, 2, 3, 4, 5 secara ke samping, ini itu disebutnya sebagai yang ke sini ke samping disebutnya sebagai baris. Baris ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ini bukan menu penomoran yang bagian sini. Yang bagian sini bukan menu penomoran ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan penomoran. Tapi status baris yang kita gunakan. Kalau yang ini status kolom. Jadi kalau ke bawah disebutnya kolom. Kolom A dan kolom B. Nah, disebutnya kolom. Kemudian yang ke samping disebutnya baris. Sedangkan seluruhnya ini disebut sebagai worksheet atau lembar kerja. Di worksheet inilah kita akan mengerjakan berbagai macam dokumen. Oke. Nah, yang di sini di bagian atas ini kan ada A1, kemudian kalau kita klik di sini jadi B1. Ini adalah status dari kolom yang sedang kita kerjakan, kolom dan baris yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk memudahkan pengerjaan,
di Microsoft Excel itu ada namanya sheet. Kalau misalkan kita mau bikin lembar dokumen baru di Microsoft Word, itu kan kita harus buka lagi aplikasinya atau bikin new ya, tapi di lain lembar kerja. Nah, kalau misalkan di Microsoft Excel itu kita tanpa perlu membuka lembar kerja baru, hanya tinggal diklik tanda tambah di sini, new sheet. Jadi sheet 1, misalkan di sheet 1 ini tentang laporan penjualan, terus di sheet kedua itu tentang laporan pemasukan. Jadi tanpa harus bikin lembar kerja yang baru lagi, tapi tinggal ditambah aja sheetnya. Ini kan sheet 1, kalau mau ditambah tinggal klik tanda tambah ini. Nah, jadi sheet 2. Sheet 1 misalkan di sini laporan penjualan, sheet 2 untuk laporan pemasukan. Jadi tanpa harus menambah lembar kerja. Misalkan bikin laporan penjualan dan pemasukan di bulan April. Kita bisa bikin dalam satu lembar kerja tanpa bikin 2 dokumen. Itu tinggal klik tanda tambah di new sheet yang ini ya. Ini sheet 2. Ini bisa diganti namanya. Tinggal diklik 2 kali. Tinggal diganti di sini jadi apa? Misalkan di sini kita ketik pemasukan. Nah, tinggal enter. Yang sheet satunya tinggal ganti judul juga, klik 2 kali. Dihapus, jadi penjualan. Nah, tinggal enter lagi. Jadi untuk misalkan laporan dalam 1 bulan, tanpa harus bikin berbagai macam dokumen, tinggal klik aja tanda tambah new sheet. Jadi dalam 1 lembar kerja, 1 dokumen, itu dia bisa bikin berbagai macam jenis laporan. Gini. Terus gimana kalau misalkan kelebihan nih kayak gini? Tinggal diklik aja. Diklik, klik kanan, kemudian delete. Nah, ini. Jadi dalam 1 dokumen ada 2 jenis lembar kerja atau berbagai macam jenis lembar kerja. Tinggal diklik tanda tambah. Itu untuk pengenalan dari Microsoft Excel. Dan di bagian atas, di bagian formula bar, itu untuk mengetik rumus. Karena di Microsoft Excel itu bakal menggunakan berbagai macam rumus dari if, sum, average, dan lain-lain. Kalau di Microsoft Word kan nggak ada, tapi kalau di Microsoft Excel itu ada penggunaan rumus. Misalkan di sini kita klik, kita ketik sum. Nah, jadi di sini juga bakalan muncul ya di bagian kolom A baris pertama. Karena kolom di sini kan kecil. Kalau misalkan kekecilan, kita tinggal klik aja, ketik aja di sini di bagian formula bar. Misalkan sum apa gitu. Tapi harus diketik secara manual. Oke. Itu untuk pengenalan Microsoft Excel. Ya, yang di bagian sini disebutnya, seluruh bagian ini disebutnya worksheet atau lembar kerja, yaitu dokumen yang akan kita kerjakan di bagian sini. Yang di atas, yang di bagian home, insert, page layout, itu menu bar yaitu ikon yang akan kita gunakan untuk mengedit Microsoft Excel atau worksheet yang sedang kita kerjakan. Sini ya, formula bar ada data, terus ada review, view, dan lain-lain sampai help sampai sini. Oke, ini untuk pengenalan Microsoft Excel. Jangan sampai nggak bisa bedain ya. Untuk bagian A ke bawah disebutnya kolom. Untuk bagian yang 1, 2, 3 ini bukan penomoran dokumen, tapi penomoran baris, yaitu kolomnya ke samping. Nah, kayak gini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pengetikan. Sama seperti Word, ini untuk mengedit font. Kita kenalan dulu di bagian menu bar Home. Di menu Home itu ada clipboard, font, alignment, number, style,
Excel sampai editing. Hampir sama ya tampilannya seperti di Microsoft Word, tapi ada yang beda yaitu di bagian alignment. Kalau misalkan di alignment itu hanya ada gini kan, yang rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Serta rata kanan dan kiri kalau di Microsoft Word. Nah, tapi kalau di Microsoft Excel itu ada yang top line. Jadi top line itu untuk rata tengah, tapi posisinya ada di atas. Kemudian ada middle line. Middle line ini dia di tengah-tengah, tidak ke atas, tidak ke bawah. Kemudian ada yang paling terakhir bottom line. Jadi rata tengah untuk posisi tulisan ada di bawah. Contohnya gini, kalau kita masukin ketik di sini ya, Microsoft Excel. Nah, kita bikin jadi, oh ini kita gedein. Oh iya, sebelum pengetikan, sebentar. Sebelum pengetikan, kalau misalkan kita mengetik, kalau misalkan kita ngetik kayak tadi ya, Microsoft Excel. Nah, ini kan kolom tulisan di kolom A itu secara tidak langsung masuk ke kolom B. Perjelas dulu ya. Nah, tulisan di kolom A masuk ke kolom yang B. Caranya supaya ini tulisannya itu tidak ngerebut space yang di kolom yang lain, posisikan kursor ada di garis tengah-tengah antara kolom A dan kolom B. Sampai muncul tanda kayak gini. Nah, tanda tambah gini. Jadi posisinya harus pas di tengah antara kolom A dan kolom B atau di tengah-tengah kolom yang akan kita kerjakan atau yang akan kita lebarin. Jadi klik di tengah-tengah batas di garis ini ya, harus pas antara kolom A dan kolom B. Kita klik, tahan, kemudian geser. Digeser aja ke kanan atau ke kiri. Kalau misalkan dibesarin berarti dibesarin ke kanan. Ini. Nah, jadi tulisan Microsoft Excel ini tidak ngambil space di kolom B. Terus gimana kalau misalkan kita pengen bikin penomoran? Kalau penomoran kan biasanya kecil kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Caranya sama kayak tadi, letakin kursornya di tengah-tengah antara kolom A dan kolom B. Oke, ini kita ganti jadi nomor. Ini ganti jadi nomor. Nah, kalau misalkan kayak gini kan untuk penomoran terlalu besar. Kalau misalkan untuk penomoran terlalu besar, kita kecilkan dengan cara taruh kursornya di tengah-tengah antara kolom A dan kolom B. Kita klik dan ditahan. Kliknya klik kiri ya, bukan klik kanan. Klik kiri, tahan, kemudian geser sampai posisinya sesuai. Nah, segini. Kan biasanya penomoran segini ya, nggak terlalu lebar, tapi dia bentuknya kecil. Ini untuk penomoran. Tulisannya pengen dibikin ke posisi tengah, ya tinggal klik aja di menu alignment yang bagian center. Nanti dia di tengah-tengah. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan kolom secara manual. Tapi biasanya untuk bagian judul ada yang kolomnya itu gede banget, misalkan ya. Kita misalkan mau ngegedein baris. Baris juga bisa dilebarin seperti dengan kolom. Caranya, kalau misalkan tadi di kolom itu kursornya ada di antara baris, di antara kolom A dan kolom B, kalau misalkan mau membesarkan baris, sama ya kayak tadi, diletakin kursornya di tengah-tengah antara baris yang mau kita lebarin. Contoh kita mau ngelebarin baris yang nomor 1, yang ini. Baris nomor 1. Caranya sama kayak membesarkan kolom, yaitu taruh kursornya di garis antara baris 1 dan baris 2 sampai membentuk tanda tambah. Oke.
Besarin lagi ya, biar kelihatan. Nah, kayak gini. Jadi kursornya itu membentuk tanda tambah. Cara membesarinya sama seperti kita mengedit kolom yang tadi yang kayak gini. Nah, caranya letakkan kursor di baris antara 1 dan 2. Kita klik, tahan, klik kiri ya, bukan klik kanan, klik kiri, tahan, terus digeser ke bawah. Nah, jadi space yang di atas di bagian baris 1 dia lebih besar daripada space yang baris kedua. Nah, ini kan kecil nih normal. Sedangkan di space baris 1 dia lebih besar. Tulisannya ada di bawah nih. Kita pengen bikin tulisannya ada di baris di tengah-tengah. Jadi dia nggak ke atas atau nggak ke bawah. Tinggal pindah ke menu home, menu bar home, bagian alignment yang ini, alignment. Kalau mau di tengah-tengah pas, tanpa ke bawah, tanpa ke atas, pilih yang bagian middle center. Yang di tengah-tengah ya. Terus klik. Jadi si tulisan nomor ini, dia tidak nempel di atas, tidak juga nempel di bawah. Kan kalau misalkan kita pilih top align, tulisan nomornya pindah ke paling atas. Kalau misalkan bottom align, dia pindah ke bawah. Gitu. Tapi karena kita mau di tengah-tengah, dia nggak nempel ke atas dan ke bawah, pilih middle align. Jadinya kayak gini. Itu untuk membesarkan dan mengecilkan kolom dan baris. Kita ulang lagi ya. Tunggu. Kita ulangin. Nah. Oke, segini. Posisinya, kalau mau mengecilkan kolom, pindahin kursor di tengah-tengah antara kolom A dan kolom B, diklik, ditahan, kemudian geser ke kiri, dikecilin. Nah, ini untuk membesarkan dan mengecilkan kolom. Ingat kolom ke bawah, baris ke samping. Kalau mau membesarkan dan mengecilkan baris, kursornya taruh di bagian penomoran yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita membesarkan baris 1, maka taruh kursornya di tengah-tengah antara baris 1 dan baris 2 sampai membentuk tanda tambah. Diklik, tahan, terus geser ke bawah. Kemudian membuat tulisan menjadi di tengah-tengah tanpa nempel ke atas dan ke bawah. Pindah ke alignment yang middle align. Jadi seperti ini. Oke. Di sini ya untuk membesarkan dan mengecilkan bagian kolom serta baris. Oke, kita normalin dulu. Nah. Terus sekarang kita ngisi penomoran nih. Biasanya nomor diisi dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nomor ya. Kalau misalkan di Word, dia bisa penomoran secara otomatis, bisa juga secara manual. Tapi kalau misalkan table di Word, dia mengetiknya secara manual. Kalau misalkan di Excel, itu kita bisa mengetik nomor, bukan mengetik ya, bisa membuat penomoran secara otomatis tanpa ngetik satu-satu. Misalkan lembar dokumennya itu nomornya sampai ratusan, itu kita nggak perlu bikin sampai ratusan ke bawah. Ke bawah ini nggak perlu sampai ratusan. Caranya, yang pertama kita ketik nomor 1. Nah, kemudian di kolom yang nomor 1 ini, ada tanda kotak kecil di ujungnya. Kita pindah ke baris 2 ya. Di bagian sini, di bagian kotak pengerjaan nomor 1 ini, ada tanda kotak kecil warna hijau. Yang ini ya. Kemudian kita pindahin kursornya masuk ke tanda kotak ini.
Pindahin sampai membentuk tanda tambah hitam kayak gini. Oke. Dia tanda kotak ini, kemudian pindahin kursornya sampai membentuk tanda tambah kecil warna hitam. Kemudian kita klik, tahan, terus karena ini penomoran, gesernya ke bawah. Sama seperti ngeblok dokumen, kita klik, tahan, terus geser ke bawah. Nah, tapi jadinya ada yang langsung otomatis 1, 2, 3, 4, 5, ada yang bentuknya satu-satu kayak gini. Kalau bentuknya satu-satu kayak gini, jangan dulu panik, karena kita masih menggunakan fungsi yang si kotak kecil ini. Nih, si kotak kecil ini ya, yang di ujung ini. Oke. Nah, si kotak kecil ini ada fungsi lain lagi. Karena ini penomorannya tidak otomatis, ada yang otomatis ya, ada langsung otomatis, dia bikin penomoran 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3 gitu. Ada juga yang penomorannya masih 1, 1, 1, 1 kayak gini. Kalau misalkan masih penomorannya 1, 1 kayak gini, kita gunain lagi fungsi kotak kecil ini yang di bawah. Yang di ujung sini ya, ujung kanan. Nah, di sini ada bagian icon, kita klik. Nah, di bagian icon ini, kita klik. Ada formatting, chart, tools, table, terus arc line. Nah, ini ya, ke bagian sini. Oke, kita ulang lagi ya. Untuk penomoran. Kalau misalkan pas ditarik ke bawah penomorannya masih 111, si icon yang kotak kecil warna hijau ini akan memunculkan icon autofill option. Tapi kita ketiknya bukan klik yang autofill, tapi klik tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah kita klik. Nah, ini ada copy cell, ada fill series, fill formatting only, kemudian sampai flash fill. Kalau misalkan copy cell, berarti penomorannya ini akan sama seperti yang baris yang paling atas. Karena baris paling atasnya itu 1, maka ke bawahnya juga bakalan 1. Tapi kalau kita klik fill series, nah dia penomorannya akan otomatis berubah menjadi penomoran 1 sampai 5. Jadi pilihnya yang fill series. Ya, kalau copy cell, dia penomorannya sama dengan baris yang atas. Kalau barisnya 1, baris penomoran di atasnya 1, kalau pilihnya copy, maka dia ke bawahnya pun akan 1. Tapi kalau misalkan kita pilih fill series, penomorannya akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi secara otomatis. Jadi jangan panik kalau misalkan pas ditarik ke bawah, si baris ini bloknya tarik ke bawah, itu penomorannya masih 1, 1, 1 yang kayak gini. Tinggal gunain icon yang di bawah ini. Yang auto fill option. Klik tanda panah ke bawah, kemudian fill series. Oke, ini untuk penomoran dalam Microsoft Excel secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi ngetik 1, 1, 1. Jadi nggak perlu lagi ngetik penomoran 1 sampai misalkan ratusan gitu secara otodidak ya, secara manual. Tapi bisa langsung tarik ke bawah. Jadi penomorannya akan berubah secara otomatis. Oke. Tulisannya pengen dibikin ke tengah, tinggal pindah ke menu Home, Alignment, dan klik Center. Jadi deh tulisannya di tengah kayak gini. Nggak perlu capek kan kalau Microsoft Excel. Nah, jadi kayak gini penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk masukin penomoran. Oke, kita lanjutin ya. Hari ini kita akan bikin tentang tabel kelas. Biaya dan diskon. Oke.
Ini kita udah bikin nih penomoran. Sekarang kita bikin judul kedua. Setelah nomor ada judul. Oke, perhatiin. Kita bikin di sini tabel untuk di bagian kolom kedua, kolom B baris masih nomor 1. Jadi kalau judul rata-rata di baris nomor 1. Yang kolom B baris pertama, kita tulis di sini tabel, sebentar. Tabel kelas. Nah, tulisan di kolom B itu ngambil space kolom C. Berarti kita besarkan, pindah kursornya di bagian atas, tengah-tengah antara kolom B dan kolom C, di sini ya, sampai membentuk tanda tambah. Diklik kiri, kemudian geser ke kanan. Secukupnya aja. Gini misalkan. Oke, di bagian atas ini ada ukurannya ya, 12,71. Kita lepasin. Nah, tulisan tabel kelas tidak mengambil space di kolom C. Untuk penulisan dia secara manual, pengetikan secara manual ya. Pengetikan secara manual. Tabel kelas di sini ada, kita ketik lagi, misalkan kode kelas. Tabel kelas, kemudian kode kelas. Yang di kolom C, kita pindah ke kolom C, baris pertama, kita ketik di sini kelas, bukan, biaya dan diskon. Yang kolom C ngambil space di kolom D, berarti kita geser lagi, kita besarkan lagi yang kolom C, geser ke samping. Nah, dikira-kira aja ya sampai batas mana yang sudah tidak mengambil space di kolom sebelahnya. Oke, masih di kolom C, pindah ke baris nomor 2. Ingat baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Baris nomor 2. Kita ketik di sini kelas. Nah, oke. Untuk ukuran, karena yang kita besarkan adalah bagian kolom, kalau yang di kolom atasnya besar, di bawahnya pun ikut besar. Jadi nggak perlu lagi diganti. Sekarang pindah ke kolom yang D, baris ke-1. Kita klik. Oke. Kita ketik di sini biaya. Nah, untuk kolom yang D, ini kan di bagian atasnya nggak seperti baris yang lain ya. Kalau misalkan baris 1 kolom B kan ada tulisan table kelas, yang sebelumnya ya, table kelas, biaya dan diskon, kemudian dari sini, dari nomor, table kelas, biaya dan diskon. Sedangkan di kolom yang D, itu tidak ada judul di bagian atas tulisan biaya. Kita pengen bikin baris yang 1 dan baris yang 2 ini langsung menjadi satu kolom atau satu baris. Kita bikin satu baris tanpa ada garis, ini kan masih terpisah ya. Baris 1, kemudian baris 2. Kita bikin supaya dua baris ini menjadi satu. Caranya seperti ini. Kita pindahin kursornya di kolom D baris 1. Oke. Kita blok. Cara ngebloknya sama seperti di Microsoft Word. Bisa pakai mouse, ditekan kemudian ditarik, atau pakai keyboard, ketik shift, tekan shift kemudian tanda panah ke bawah.
Sama ya cara ngebloknya. Sudah diblok nih. Kemudian gimana caranya menyatukan dua baris ini? Kita pindah ke menu bagian aduh. Oke, ulangin lagi ya. Untuk menyatukan baris nomor 1 dan baris nomor 2 di kolom D, kita blok barisnya yang mau kita hilangkan garis antara baris 1 dan baris 2. Setelah kita blok, masih menggunakan menu bar di home, pilih bagian alignment. Nah, di sini ada tulisan AB Wrap Text, kemudian ada Mark and Center. Untuk menyatukan kedua baris ini, kita menggunakan menu Merge and Center. Yang ini ya, Merge and Center. Ini ada tanda panah ke bawah. Kita klik. Nah, jadi gini. Kita ulangin. Blok baris 1 dan 2 di kolom D. Di kolom manapun yang akan kita hilangkan garis antara dua baris ini. Jadi, kita bikin dua baris ini menjadi satu baris. Di blok, kemudian pilih Merge and Center di menu Home. Ada tanda panah ke bawah atau bisa juga langsung. Kita langsung aja klik Merge and Center. Di sini langsung ada contohnya ya. Kayak gini. Kita klik. Nah, setelah diklik Merge and Center, nanti batas antara baris 1 dan baris 2 ini nggak ada. Ini kan kalau misalkan di kolom C, ada ya, ini baris 1, ini baris 2. Nah, sedangkan di kolom D sekarang dia hanya satu baris. Jadi garis pemisah antara baris 1 dan baris 2 itu udah nggak ada. Nggak ada. Ini kan beda nih ya, di kolom misalkan di bagian E. Ini ada baris 1, baris 2. Masih ada garis di tengah-tengah ini. Tapi sedangkan di kolom D sudah hilang. Oke, kita bikin tulisannya ada di tengah-tengah. Maka masih menu Home, pilih Middle Line. Jadi deh tulisannya kayak gini. Jadi yang lainnya ada apa? Masih dipisahkan baris 1 dan baris 2, sedangkan di D itu sudah hilang garisnya. Kalau misalkan mau dikembalikan, ada garis lagi atau dipisahin jadi baris 1 dan baris 2, tinggal klik aja yang Merge and Center. Nah, nanti dia bakal balik lagi menjadi baris 1 dan baris 2. Tapi kalau mau dihilangkan, tinggal di blok, kemudian pilih Merge and Center. Jadi kayak gini. Oke, lanjut ya. Oh ya, untuk penomoran nih kita hapus dulu ya. Kita pindahin. Delete. Nah, di bagian nomor ini kita juga satukan ya garisnya supaya sama. Jadi penomoran itu kita pindahin ke baris ketiga. Kita hilangkan lagi garis batas antara baris 1 dan baris 2. Kita blok, kemudian di menu Home pilih Merge and Center. Kita klik. Kemudian tulisan No-nya kita bikin jadi di tengah-tengah, maka pilih Middle Align. Yang di sini, yang di tengah-tengah ngambang, nggak nempel ke bawah, nggak nempel ke atas. Kita klik. Oke, jadi tulisannya rapih, kayak gini. Lanjut ya, sekarang kita isi penomoran 1-5 dulu deh. 1. Kayak sebelumnya, kita fill secara otomatis. Pindahin kursornya. Oke, sebentar. Biar kelihatan. Oke, kita klik sini. Ini udah kita ketik ya, nomor 1. Kita pengen isi secara otomatis, kursornya digerakkan sampai mengenai tanda kotak kecil di ujung sini. Nah, ini kan bagian yang kita kerjain ya, yang ada kotak hijau ini. Di
Di sudutnya ini ada kotak kecil lagi. Kita pindahin kursornya atau kita masukin kursornya masuk ke kotak kecil hijau ini. Sampai membentuk tanda tambah kecil warna hitam. Diklik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Kan gini. Nah, kalau misalkan masih isinya 1111, jangan dulu dilepasin, masih posisi seperti ini. Di bawahnya akan ada tulisan atau icon autofill option. Klik tanda panah ke bawah. Kemudian pilih fill series supaya penomorannya diisi menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya secara otomatis tanpa mengetik secara manual. Kalau copy cell, dia mengikuti pengetikan di nomor yang pertama sampai ke bawah itu nomornya sama 111, sedangkan fill series dia mengubah menjadi penomoran otomatis. Kita klik fill series. Nah, jadi deh penomorannya 1, 2, 3 sampai 6. Jadi bukan lagi pakai 111. Itu untuk penomoran. Sekarang kita pindah ke kolom B baris ketiga. Kita ketik di sini, karena di sini judulnya adalah kode kelas, berarti dia pakai kode. Kode kelas misalkan kodenya A01. Untuk pengetikan ya ngetik manual ya, nggak bisa di fill series kayak penomoran yang ini. Kalau penomoran dia bisa diisi pakai fill series yaitu otomatis, sedangkan untuk ngetik lembar kerja ya kita ngetik manual sama kayak Microsoft Word. Oke, kita ketik ya di kolom B baris ketiga. A1, kemudian ke bawahin A02, ke bawahin A03, kita ketik lagi di bawah misalkan A04, A05, A06. Oke, ini untuk kode kelas. Kita pindah ke bagian kelas. Ke kolom C baris ketiga. Oke, nama kelasnya misalkan di sini kelas ini aja deh. Kelas desain misalkan. Yang kedua kita kelas Microsoft Word 2007. Yang di sini kita isi jadi Microsoft Word. Oh, bukan Microsoft Word lagi ya. Setelah Microsoft Word, Microsoft Excel 2007. Kemudian yang bawahnya ini kita Microsoft PowerPoint 2007. Kemudian di bawahnya Microsoft Publisher misalkan. Publisher ini kita isi jadi Windows misalkan ya. Nah, ini untuk bagian kelas. Kemudian kita pindah ke bagian biaya. 100.000. Nah, 100.000, kemudian 200.000. Segini dulu deh ya. 200.000. Ini 150. Oh ya, untuk pengetikan yang bagian biaya bisa secara manual kayak gini, bisa juga nanti diisi dengan otomatis menggunakan rupiah. Tapi kita ketik dulu ya,
si biayanya. Oke, setelah diketik semua untuk bagian biaya, untuk bagian biaya kan biasanya ada tulisan rupiah, kemudian di tengah-tengah sini ada koma ya, jadi pemisah. Ini kan nggak kelihatan nih ya 200.000, karena nggak ada tanda komanya. Biasanya kan penulisan uang ada rupiah, kemudian ada tanda koma sebagai pemisah kalau dia itu adalah ribuan. Caranya, supaya ada simbol rupiah di sini, kita blok dulu yang mau kita bikin supaya ada simbol rupiah untuk bagian biaya. Pindahin kursornya ke bagian sini, bukan bagian atas ya, bukan bagian biaya, tapi di bagian keuangan ini, bagian 100.000 ini. Kita blok, Bu. Kita blok sampai bawah. Kan sampai berapa? 250 ya, kita blok. Nah, caranya kita masih di menu home, masih menggunakan menu home. Di bagian sini, number, ada di sini kotak namanya tulisan general atau number format. Di kotak ini ya, bagian tulisan general. Ada tanda panah ke bawah, kita klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih scroll paling bawah yaitu more number format, kita klik. Nah, di sini ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Karena kita mau nambahin simbol rupiah, kita pilihnya yang icon number. Number, kemudian pilih accounting. Nah, ini accounting. Nah, simbolnya di sini kan masih dolar. Kita pengen ubah simbolnya ke rupiah. Di bagian tulisan simbol yang ini, kita klik tanda panah ke bawah. Kemudian scroll, masih cari rupiah. Oke, ini bagian X, berarti di atasnya. Cari tulisan nah. Di sini ada rupiah English, Indonesian, kemudian Japanese, Latin, Japanese Indonesia, kemudian rupiah Japanese Latin Indonesia. Kita pilihnya yang RP atau rupiah Indonesian. Ada yang secara otomatis di bagian atas ada simbol rupiah, tapi ada juga yang harus scroll dulu mencari ke bagian sini, ke bagian rupiah. Jadi ada macam-macam jenis rupiah, ada rupiah English, rupiah Indonesian, rupiah Japanese, Japanese Indonesia, dan Jepang ya, Japanese itu. Kemudian ada rupiah Japanese Latin Indonesia. Kita pilihnya yang RP Indonesian. Kita klik RP Indonesian. Nah, untuk bagian desimal ini, yang angka 2 ini ya, decimal places. Maksudnya adalah nanti di belakang nominal ini akan ada koma dan 2 nol kayak gini. Kita mau bikin hanya 100.000 tanpa ada tambahan desimal. Jadi ini udah ada contohnya ya di sini untuk sampel penulisan di lembar kerja. Kita mau ilangin 2 nol di belakang koma ini. Pindah ke decimal places, angka 2-nya kita hilangkan menjadi 0. Bisa klik tanda panah ke bawah, bisa juga langsung ketik manual 0. Kalau udah, kan jadi 0 ya. Nah, sampelnya nanti jadi kayak gini, Rp 100.000. Jadi ada tanda koma sebagai pemisah kalau dia adalah ribuan. Kemudian klik OK. Nah, nanti jadi tampilannya kayak gini. Rp 150.000, Rp 100.000, Rp 250, dan lain-lain. Kayak gini jadinya. Nah, itu untuk menambahkan simbol rupiah. Jadi kalau misalkan kita pindah ke sini pun, misalkan nih, jadi kayak gini nih.
biarin aja, tinggal pindahin kursornya ke bawah. Nanti dia otomatis jadi rupiah, kemudian 250.000 ini akan ada tanda koma kayak gini. Kan kalau tadi sebelumnya gini kan, penulisan 250.000-nya tidak ada tanda koma, masih 225, kemudian ada 000. Tapi mau dibikin pemisah sebagai ribuan, maka tinggal diklik aja ke bawah. Karena dia sudah diubah menjadi pengaturannya accounting. Kalau tadi kan masih general kayak gini, sekarang sudah pengaturannya accounting. Oke, itu untuk penggunaan menu bar di Microsoft Excel. Nah, ini kan nggak kelihatan ya garis dari lembar kerjanya. Kita nggak tahu mana garisnya untuk baris 1, baris 2, dan lain-lain. Jadi belum kelihatan nih. Ini sebenarnya udah ada garis, tapi kan masih tipis ya garisnya. Jadi nggak kelihatan banget. Nah, kita pengen memunculkan garis, baris, dan kolom dari lembar kerja kita. Caranya, kita blok seluruh lembar kerja ini. Berarti pindahin kursornya ke bagian kolom A. Kita klik di sini, blok seluruh lembar kerjanya. Sama seperti blok kayak di Microsoft Word ya. Kita klik di sini, kemudian kita geser terus sampai habis. Nah, tunggu sebentar. Sampai habis. Oke. Jangan dulu dilepas, kita masih menggunakan menu home. Ke bagian icon font. Di sini ya, icon font. Oke, icon font yang ini. Di sini ada untuk mengganti jenis font. Karena masih Calibri, kita ganti jadi Times New Roman. Times. Oke, udah ada, langsung enter. Fontnya masih kita bikin jadi 11 aja tetap ya. Kemudian tadi kita mau supaya garis setiap pembatas antara kolom dan baris kelihatan. Oke, di sini ada kotak kecil, gambar kotak kecil di bagian menu font, namanya bottom border. Di bagian icon ini, kita klik tanda panah ke bawah, yaitu bottom border. Oke, kita scroll sampai ke bagian more borders. Ini untuk ini, memilih berbagai jenis garis. Tapi kalau misalkan karena kita cuma pengen menampilkan garis batas kolom dan baris, cukup klik tanda panah ke bawah, kemudian all border. Nah, jadi muncul garis untuk pembatas antara kolom A, B, C, D, kemudian baris 1 dan seterusnya. Jadi hanya bagian yang kita kerjain aja. Sisanya nggak ada. Gitu. Kemudian gimana caranya menebalkan tulisan? Sama seperti di Microsoft Word. Yaitu pakai menu home, kemudian bold. Kalau untuk langsung semuanya tinggal kita blok aja. Kita blok, kemudian pilih bold. Untuk memisahkan antara judul dengan baris kerjaan, kita blok semua. Blok semuanya. Kemudian masih menggunakan menu home bagian font. Di sini ada icon warna ya. Di sini untuk tulisan, font color. Sedangkan yang di sebelahnya fill color itu untuk tampilan latar belakangnya jadi berwarna. Kita klik tanda panah ke bawah. Nanti bakal muncul berbagai macam warna. Kita misalkan mau warna biru. Nah, klik aja yang warna biru. Nanti dia jadi kayak gini. Oke, itu untuk pengenalan Microsoft Excel hari ini. Jadi tampilan lembar kerjanya jadi kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Oke, itu ya untuk pengenalan Microsoft Excel kita hari ini. Terus gimana cara nyimpennya?
Nyimpennya sama kayak Microsoft Word, tinggal pilih menu File, kemudian bagian Save, pilih Browse, dan tentuin dia mau di mana atau bikin folder baru, berarti new folder. Kita kasih nama di sini Microsoft Excel atau kita gantiin aja Applicom Excel. Oke, enter lagi atau diklik lagi 2 kali. Nama file kita ganti jadi Excel 1. Kemudian save. Nah, di bagian judulnya atas ini yang tadinya book 1 kemudian berubah menjadi Excel 1. Ini untuk menyimpan dokumen. Itu ya untuk kelas Microsoft Excel kita pada hari ini, pengenalan di bagian menu bar. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh di kolom komentar atau bisa PC ya. Jadi itu untuk kelas pengenalan Microsoft Excel kita pada hari ini, bagian menu Home. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.